Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, pagi hari ini kita kembali ngaji kitab Ta'limul Muta'allim guna membekali diri sebagai penuntut ilmu untuk senantiasa memiliki adab sebagai penuntut ilmu atau sebagai murid, siswa-siswi SMP SMK Al-Faqih, agar senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita mulai ngaji kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa amadna bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kemarin tentang pentingnya kita membawa catatan, buku catatan dan pulpen atau pensil. Gunanya apa? Kemarin kita sudah banyak menjelaskan hal penting di dalam pentingnya menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Salah satu cara untuk mengikat ilmu agar ilmu tidak mudah cepat hilang, maka caranya kita harus membawa buku catatan dan pulpen, agar nanti catatan-catatan penting, keterangan-keterangan penting yang disampaikan oleh guru itu senantiasa tetap abadi dan mudah diingat. Selain juga melatih kita menulis. Ulama-ulama dulu juga melakukan hal sedemikian rupa, sama seperti kita, mengaji, belajar, dan bersungguh-sungguh. Tidak ada yang namanya belajar itu langsung pintar. Tidak ada suatu keinginan orang yang belajar itu tanpa ada proses pengorbanan, capek, bosan, ngantuk. Semuanya orang yang sukses itu mengalami rasa capek, malas, lelah. Itu adalah proses bagi kita sebagai penuntut ilmu. Maka sangat hal yang dianggap sebagaimana orang yang gila. Orang gila itu bukan hanya orang yang tidak berpakaian baju yang sebagaimana mestinya, compang-camping, tak mandi searean. Termasuk bagian orang yang gila yang hanya pengen, ya, dia itu harapannya nanti langsung pintar tanpa ada usaha belajar. Apakah mungkin seperti itu? Yang pulang kok tak usah ajar, langsung pintar. Tidak. Menuntut ilmu harus dicari, harus diusahakan untuk bisa dicari. Minta tolong AC-nya dihidupin, ini kayaknya panas. Ada yang bisa? Perwakilan satu yang bisa bantu, minta remote. Ini remote-nya. Ternyata cara nangkut ini AC tidak ada Pak Jun. Berpanas.
Wakila, kita lanjutkan biar kalian bisa baca sendiri. Wakila. Aduh. Wakila malam yakun lahu daftarun fi kummihi malam yakun lahu daftarun fi kummihi tining pasira orang lam yakun paneka manabitada paneka ka andi tolib daftarun pon apa buku fi kummihi dalam kantong tolib yang tidak punya buku di sakunya, lam tasbutil hikmatu fi qalbihi, maka tak tetap al hikmatu ponapa hikmah fi qalbihi dalam atena orang. Jadi akan sulit nanti kalau kita tidak menulis keterangan-keterangan yang disampaikan oleh guru, dan itu penting. Seandainya ada kata-kata bijak disampaikan oleh guru, biar tidak cepat hilang, maka harus kita catat di buku catatan. Ini pentingnya. Gak punya buku catatan ya di buku kitab Ta'limul Muta'alim gak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya kita punya catatan tersendiri. Jadi mudah dibawa kemana-mana. Wayam bagi ayyakuna fid daftari bayadun. Ban semestena ponapa kotu bada paneka tetap dalam buku bayadun ponapa pote. Jadi masih belum ada isinya. Kita isi dengan tulisan-tulisan penting yang menurut kita penting untuk kita tulis. Liyaktuba fihi masami'ahu sopaja bisa. Liyaktuba sopaja bisa nyatat fihi dalam buku masami'ahu dak ponapah sengiding pasera tolib hudak masami'ahu dak ponapah sami'ahu sengiding pasera tolib hudak min afwahir rijali dari banyak-banyak fatwa ulama. Jadi pentingnya kita membawa buku catatan putih itu agar kita bisa menulis apa yang kita dengar dari fatwa-fatwanya ulama atau guru-guru kalian. Wa yastashhibal mikhbarata ban kotungiba pasera tolib al mikhbarah dak bulpen liyaktuba ma sami'ahu ma yasma'u. Liyak tuba sopaja bisa nyatat pasera tolib ma yasma'uda ponapah semireng pasera tolib wa qad dzakarna hadis ban ongku anotor kaulah hadis Imam Hilal bin Yasar. Jadi salah satu pentingnya kita belajar, kita harus membawa kemana-mana catatan dan pulpen. Kalau hanya buku catatan saja tanpa pulpen tidak bisa. Jadi harus ada pulpen. Tapi kalau sekarang itu sudah ada HP Android, ada note-nya, ada catatan pentingnya. Di situ kita bisa naruh catatan. Cuma takut kalian itu ngetiknya kelamaan, jadi kelewatan lupa juga. Bisa-bisa ketika HP-nya hilang, catatannya pun juga hilang. Maka semuanya yang menurut kalian itu merupakan keterangan penting apa yang disampaikan oleh guru, sebaiknya kita catat, termasuk hadis-hadis pendek, terus kata-kata bijak, motivasi dan sebagainya. Kita jangan malas-malas untuk mencatat, melatih itu. Yang perempuan juga sama. Karena kalau kita tidak asah dengan menulis, hanya sekedar membaca terus, maka tulisan juga tidak akan bagus-bagus. Pada bencakar ayam. Saya nggak tahu tulisannya kalian itu bagus apa tidak. Tergantung kebiasaan kalian menulis.
Karena bagus tidaknya tulisan itu kalau kita meniru tulisannya orang lain yang bagus. Tapi kalau kita malas untuk meniru, maka akan ya seperti itu. Mulai dari sejak SD sampai aliyah tidak dilatih menulis, maka tulisan juga akan jelek. Nanti kalau sudah tua, punya anak, anaknya melihat tulisan bapak mamanya, Pak, tulisannya ini apa, Pak? Mak kercelek kerkebi. Iya. Mak pada bencakar ayam. Akhirnya apa? Bingung si anak mau baca. Baca. Saya nggak paham, Pak, ini, Pak. Tulisannya kok bulat-bulat semua. Ke atas ke bebe, ke atas ke bebe. Raja keni, raja keni. Jadi harus kita melatih menulis. Nanti pas suruh tanda tangan, tauning tanda tangan. Lakorlah seleret. Tanda tangan juga bagus karena merupakan ciri khas kita. Ya, kalian juga harus punya tanda tangan. Ada yang masih belum punya tanda tangan tersendiri? Sudah tahu semua kan? Pastinya kalian kalau lulus SD harus punya tanda tangan. Ada yang nggak bisa tanda tangan? Bisa semua ya? Bisa. Masa sekarang nggak bisa? Mau jempol. Ya kalau bu sewa-tua tak tahu nekuk pulpen dekah. Tapi kalau sekarang anak-anak nggak bisa nekuk pulpen, berarti sangat apa namanya, ya dianggaplah pulpen itu suatu yang asing bagi kalian karena jarangnya menulis. Maka paling dekat kalau kita ingin pintar, maka dekatilah buku dan pulpen. Dah. Baik, kita melanjutkan fasal berikutnya. Faslun fima yurithul hifdha wa fima yurithun nisyan.